teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ahira. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengupload file menggunakan aplikasi FileZilla. Pertama-tama, tentunya teman-teman harus sudah memiliki domain dan hosting. Dalam hal ini, saya sudah membeli sebuah domain untuk latihan.com dan juga saya sudah memberinya hosting. Berikut adalah username-nya. Saya sarankan pada saat teman-teman membeli domain dan hosting, beli hostingnya dari Asian Brain. Kenapa? Supaya nanti jika teman-teman mengalami kesulitan, staf dari hosting saya ada yang bisa membantu. Jika teman-teman membeli hosting dari luar dan lalu teman-teman ada kesulitan, tim kita tidak akan bisa membantu. Jadi kalau saya menyarankan beli Asian Brain Hosting itu bukan sekedar karena saya mau dapat uang dari teman-teman, bukan, tapi agar Asian Brain bisa membantu teman-teman jika mendapatkan kesulitan yang berhubungan dengan hosting. Oke, sekarang kita mulai. Saya anggap teman-teman sudah menentukan domainnya, sudah punya akun hostingnya, dan sudah digabungkan. Jika mendapatkan kesulitan, teman-teman bisa lihat video training yang sudah kita buat, bagaimana cara menghubungkan domain dan hosting ada di member area. Nah, sekarang tahap berikutnya, jika domain dan hosting sudah ada, teman-teman tinggal mendownload yang namanya FileZilla. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah. Pertama-tama, teman-teman tinggal pergi ke google.com, lalu ketikkan kata kunci download FileZilla. L-nya 2 ya, di kata Zilla-nya. Udah gitu search, maka akan muncul di sini di halaman pertama, FileZilla client download. Teman-teman tinggal klik link ini, maka teman-teman akan dibawa ke client download. Lalu teman-teman download aplikasinya tergantung dari operating system yang teman-teman miliki. Operating system komputer teman-teman apakah Windows, apakah Macintosh ya. Kalau seandainya Windows, nah di sini tinggal klik yang direkomendasikan. Setelah di-download, teman-teman tinggal install. Nanti aplikasinya akan seperti ini nih dalam gambar. Supaya lebih jelas, saya akan memperlihatkan aplikasinya seperti apa karena saya sendiri sudah mendownloadnya. Nah, ini dia aplikasi FileZilla. Langkah berikutnya, jika teman-teman sudah memiliki FileZilla di sini, maka teman-teman masukkan data yang sudah teman-teman miliki, yaitu data dari perusahaan hosting dan domain teman-teman di sini. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Teman-teman perhatikan, di sini ada tanda panah ke bawah ya. Jika kita klik, teman-teman akan melihat daftar domain yang sudah saya tambahkan ke dalam aplikasi ini. Teman-teman bisa menambahkan sebanyak domain ke dalam aplikasi FileZilla. Ini bisa memudahkan teman-teman jika mau menambahkan, misalnya teman-teman mau mengupload gambar ke domain A, B, C, jadi tinggal dipilih domain yang mana yang mau diberi gambar misalnya. Nah, sekarang saya akan menambahkan domain baru yaitu untuk latihan.com. Caranya, nah teman-teman perhatikan, di sini ada tanda panah ke bawah, sebelah kirinya diklik ya, di sebelah kirinya. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Yang perlu teman-teman lakukan berikutnya adalah tinggal klik new site. Udah gitu, teman-teman tinggal tuliskan nama domainnya apa. Kalau saya di sini adalah untuk latihan.com. Udah gitu, teman-teman copy nama domainnya, masukkan di bagian host di sini, di paste ya. Jadi host di sini adalah nama domain. Udah gitu logon type-nya dipilih normal. Udah gitu usernya masukkan user dari perusahaan hosting. Masukkan di sini, jangan lupa ininya pilih normal ya. Usernya diganti, udah gitu passwordnya password 90 akan saya ketikkan. Ini dihapus dulu. Password 90. Oke, nah jika kita klik lagi tanda panah ke bawah, teman-teman akan melihat untuk latihan. Nah sekarang jika teman-teman mau mengupload gambar misalnya ke situs untuk latihan.com, maka teman-teman tinggal klik. Nah dia akan login. Perhatikan di sini. Nah sekarang sudah muncul, ini berarti menunjukkan kita sudah masuk ke dalam server Asian Brain khusus untuk domain untuk latihan di sini ya. Oke. Sekarang saya akan terangkan supaya tidak bingung ya. Nah, sebelah kiri di sini ini adalah komputer kita. Sebelah kanan ini adalah server hosting. Sederhananya, sebelah kiri ini di bumi, sebelah kanan ini di langit. Jadi pada dasarnya jika teman-teman memindahkan gambar atau file dari komputer, dipindahkan filenya ke
sebelah kanan di sini, maka file itu akan menjadi online. Dipindahkan file dari bumi ke langit, maka dia akan menjadi online dan bisa dilihat melalui internet di seluruh dunia. Begitu sederhananya ya. Nah, sekarang setelah login, apa yang perlu teman-teman lakukan? Teman-teman cari folder www. Nah, di sini ya, sebenarnya kalau nggak www juga teman-teman bisa pilih public HTML. Nah, tapi untuk lebih mudah diingat, pilih saja folder www. Jadi pada saat login, nggak usah pusing-pusing dengan, aduh ini apa sih? Wah, saya juga nggak ngerti. Udah deh, pokoknya cari www. Udah, tinggal klik 2 kali. Maka teman-teman akan masuk ke folder domain yang kita pilih, yaitu di sini untuk latihan.com. Ini kita sudah masuk. Di sini ada beberapa file ya, masih sedikit filenya karena ini domainnya baru, tapi di sini ada default, ada index. Nah, di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang index ya. Nah, halaman indeks itu apa? Halaman indeks adalah dia yang akan muncul di halaman pertama domain Anda nanti. Jadi kalau seandainya saya mengetikkan untuk latihan.com, nah pertama kali domain ini akan memanggil file index HTML. Jadi file atau konten yang ingin Anda simpan di halaman utama sebuah domain, itu nama filenya harus selalu index. Ya, index.html atau htm, itulah nama filenya. Jadi tidak boleh nama filenya itu kata kunci, itu hanya khusus untuk halaman utama. Nah, sebagai contoh misalnya Anda punya 10 file. Dari 10 file ini ada satu yang ingin Anda munculkan sebagai halaman utamanya. Nah, halaman utamanya ini harus Anda beri nama filenya itu index. Saya pikir cukup jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini saya ingin mengupload file gambar. Di sini tentunya Anda tidak ingin filenya itu acak-acakan ya. Jadi Anda harus mengorganisir dulu. Kalau gambar sama saja seperti di komputer. Kalau Anda punya foto, Anda akan membuat folder foto. Kalau Anda ingin mengumpulkan musik, Anda juga buat folder musik, begitu kan? Nah, di server Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Anda buat foldernya dulu di sini. Caranya simpan mouse Anda di bagian sini, di mana saja. Udah gitu klik kanan mouse, udah gitu create directory. Di sini kita ketikkan images misalnya ya. Nah, saya sarankan semua tulisannya kecil, jangan ada yang besar ya. Karena nama folder dan file di dalam server itu semuanya case sensitive. Untuk menghindari error di kemudian hari, saya sarankan Anda untuk membuat folder dan nama file itu tulisannya kecil-kecil semuanya, oke? Nah, di sini kita akan buat folder images. Klik OK. Nah, sudah muncul file images. Jadi semua gambar nanti Anda masukkan ke dalam file images. Jika Anda ingin membuat folder lain, terserah. Misalnya di sini Anda mau membuat folder berdasarkan kategori. Misalnya satu saat Anda membuat website besar ya, ada kategori kesehatan, buatlah folder kesehatan. Ada kategori misalnya tentang olahraga, buatlah folder olahraga. Tapi tentunya itu harus disesuaikan dengan topik website dan jangan asal membuat folder ya, supaya website kita lebih terarah. Oke, sekarang kita fokus saja. Sebagai contoh, kita akan mengupload file images atau gambar-gambar. Kita klik file images di sini. Nah, di sini masih kosong kan? Jadi kalau Anda mau balik lagi, ini tinggal klik yang di atas. Ya, kalau Anda mau balik lagi ke atasnya, tinggal klik lagi nih yang titik-titik 2 di atas. Nah, ini kita sudah paling atas ini ya. Nah, sekarang kita balik lagi saja di sini ke www. Udah gitu kita mau upload ke bagian images kan. Nah, sekarang ini masih kosong ya. Nah, sekarang Anda cari di komputer Anda gambarnya ada di mana yang mau dipindahkan ke sini. Saya kemarin sudah mempraktekkan di depan Anda bagaimana cara meresize gambar, dan gambar itu sekarang sama saya mau di-online-kan. Nah, kita tentukan filenya ada di mana. Ini saya sudah tentukan. Ini sebagai contoh saja ya. Ini sebenarnya untuk latihan.com, tapi saya akan mengupload images yang untuk acne free medication. Kemarin saya sudah membuat gambar yang sudah saya atur menjadi 800-600 dan sudah dikasih watermark di sini. Nah, bagaimana cara mengupload gambar? Anda bisa melakukannya sekaligus ya. Di sini tinggal dipilih semuanya, di highlight atau tinggal pijit Ctrl A begitu. Nah, ini ada 100 file. Cara uploadnya bagaimana? Setelah di highlight, Anda tinggal klik kanan lalu upload. Tapi saya tidak akan upload semua ya, karena ini bisa memakan waktu kalau kita mengupload 100 file. Jadi saya hanya akan upload beberapa saja. Misalnya saya mau upload yang ini, udah gitu saya mau upload yang ini, udah gitu saya mau upload yang ini. Misalnya cuma 3 ya.
Nah, ini bisa dengan cara drag and drop, maksudnya tinggal diklik yang sudah dipilih, udah gitu ditarik ke sini, dipindahkan ke sini, dilepas mouse-nya. Nah, seperti itu. Atau kita juga bisa klik kanan di yang telah kita pilih, udah gitu klik upload, maka dia akan berpindah. Nah, di sini sedang queue ya, sedang antri, satu lagi, 2 udah di-upload. Nah, ini sudah di-upload ya. Jadi, file gambar ini sudah dimasukkan ke folder images di dalam server. Jadi, nanti datanya akan seperti ini nih. Untuk latihan.com _images. Garis miring, misalnya itu apa yang sudah saya upload. Ini kita copy di sini ya. Nah, alamatnya jadi seperti ini. Sekarang kita lihat ya. Kita kopikan ini. Kita buka. Nah, teman-teman sudah bisa melihat. Ini sekarang sudah online. Jadi tadi saya membuat folder images dan saya upload ke dalam folder ini, dan inilah sekarang kita sudah bisa melihatnya secara online. Kalau kita lihat di folder images ada apa? Nah, teman-teman sudah bisa melihat kan? Acne and sunlight.jpg, acne blemish treatment, ini 3 tadi yang saya upload itu kan. Jadi sudah muncul di images di sini ya. Saya pikir tidak begitu sulit kan bagaimana cara upload gambar, dan ini juga berlaku untuk mengupload file-file lainnya. Tapi karena teman-teman akan menggunakan Brain Hippo, jadi teman-teman tidak akan begitu banyak mengupload file, tapi saya hanya mengajarkan apa yang perlu saja, terutama bagaimana cara mengupload images ya. Jadi selalu upload file ke tempat yang memang kita tuju di sini. Jadi maksudnya jangan asal upload. Kalau Anda mau mengupload images ya, kita cari dulu foldernya di mana. Oh, ini dari folder di sini, di folder images mau dipindahkan ke images di sini. Jadi jangan asal dari sini, misalnya saya upload aja ke sini ya. Nah, ini nanti jadi ada di halaman ini nih. Tunggu sebentar. Oh, jadi ada di sini. Kalau seandainya kita mau memindahkan ke images, ini di sini juga bisa, tinggal drag and drop, dipilih lalu dipindahkan ke sini, itu juga bisa begitu. Atau kalau mau menghapus tinggal klik kanan, di delete. Atau kalau mau rename, ini juga tinggal klik kanan, ada rename ya. Cuma kalau saya tidak mau, ini di sini salah, jadi di delete. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman ada modul atau tutorial yang mengatakan buat folder apa misalnya di server, nah teman-teman sudah tahu bagaimana caranya membuat folder ya. Udah gitu upload file ini ke dalam folder ini. Nah teman-teman sudah tahu, seperti barusan saya mengupload gambar ini ke dalam folder images seperti itu ya. Jadi semuanya juga sama kok. Jadi kalau apakah yang berbentuk image atau index atau audio, cara uploadnya sama, cuma tadi untuk pengorganisiran. Kalau gambar ya teman-teman buat dulu folder gambarnya, caranya mudah seperti tadi yang saya ajarkan, tinggal klik kanan buat directory, lalu cari di sini file yang mau diuploadnya kemana, seperti itu ya. Oke, saya pikir di sini sudah cukup jelas, dan teman-teman sekarang tinggal praktekkan. Kalau sudah ada gambar seperti yang saya lakukan di sini, teman-teman tinggal upload gambarnya, lakukan hal yang sama seperti saya, dan setelah itu teman-teman tinggal lakukan PR berikutnya. Saya Ahira.